المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin sedang sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kita pada malam hari ini sholat tarawih yang ke-20, besok 21, 22 dan seterusnya. Insya Allah kita menemukan malam Lailatul Qadar. Amin. Semua ya, semua yang hadir, yang di rumah dapat semuanya. Ibu dan bapak sekalian, kita bersyukur ke hadapan Allah bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kemudahan dalam kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan kita sampai tuntas ya, sampai sholat sebelum sholat Id, dan kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat la'alakum tattaqun ya, orang-orang bertakwa. Ibu dan bapak sekalian, Allah membagi rezeki kepada manusia itu berbeda-beda. Di dalam Al-Quran itu disebutkan yaqwidu wa yabsutu. Artinya apa? Allah wa yaqwidu itu menyempitkan, wa yabsutu melapangkan. Jadi Allah bisa menyempitkan rezeki kita, juga bisa menyempitkan melapangkan rezeki. Nah, bagi kita semua, apakah itu yang rezekinya sempit atau yang rezekinya lapang? Yang sempit tidak usah sedih, yang lapang juga tidak usah berbangga-bangga, karena bisa saja terbalik nanti gitu ya. Itu Allah, tergantung Allah lah ya. Begitu juga kita di dalam berinfak, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang banyak sekali ya. Jadi yang sedikit juga tidak usah bersedih, saya kok infak cuma segini, orang-orang kok bisa begitu, bisa begini. Tidak usah bersedih. Sedikit kalau konsisten, ibu, bapak ya, atau anak-anak setiap hari bawa 1000 perak ke masjid, konsisten bu, tiap hari masukin ke keropak ya, insya Allah itu menjadi amal ibadah yang dicintai oleh Allah, karena konsistennya kita, istiqomahnya kita beribadah kepada Allah. Jangan melihat yang besar ya. Itulah Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man bana masjidallah kama khosi qotatin aw asgara banallahu lahu baital fil jannah. Jadi kata Nabi, barang siapa yang
membangun masjid karena Allah, meskipun sebesar lubang burung untuk menyimpan telurnya itu, atau kata kita sih barangkali sarangnya itu, atau lebih kecil, atau lebih kecil dari itu, Allah akan bangunkan surga baginya, akan bangunkan rumah baginya di surga. Tuh, yang kecil ini bahasanya oleh Nabi memang dibuat bahasa majaz, bahasa hiperbola. Untuk apa? Untuk menarik sebenarnya. Bahasa-bahasa itu Nabi menyampaikannya seperti itu. Orang nggak akan tertarik. Sekecil sarang burung saja Allah akan membangunkan rumah di surga, apalagi yang besar, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita ya sedikit pun ya amal ibadah kita, infak sedekah kita terus tetap berjalan. Tidak usah melihat orang lain ya. Oh, ini besar, ini bisa membeli itu, bisa membeli ini. Tapi kalau kita mampunya seperti itu, ya lakukan supaya keistiqomahan kita itu terjaga. Nah, para ulama ini menafsirkan itu, ya tadi hadis Nabi yang demikian itu, bagi kita yang membangun masjid secara gotong royong, ya itu beramai-ramai, ada yang memikirkan tentang desainnya, ada yang memikirkan tentang biayanya, ada sumbangannya dari kaum muslimin. Ini semua mendapatkan pahala membangun masjid. Nggak main-main ini. Semuanya mendapatkan pahala membangun masjid. Yang kecil pun, bahkan Imam Ibnu Hajar itu mencontohkan seseorang nih, ibu-ibu misalnya punya hebel di rumah, terus dibawa ke masjid, kucuk dibawa ke masjid, ya dibungkus, ditaruh tuh hebel di kumpulan hebelnya masjid, kemudian oleh tukang dipakai untuk dinding masjid, itu juga termasuk yang ikut membangun masjid. Jadi gak usah takut, gak usah risau karena orang berinfak besar. Cuma memang ada syarat. Tadi disebutkan man bana masjid Allah. Jadi siapa yang membangun masjid karena Allah. Jadi digaris bawahi. Karena Allah. Kalau karena orang malu enggak nyumbang, saya mau nyumbang. Ini lain jadi. Kita saking pengennya ya menyampaikan sumbangan ke masjid ya dengan diam-diam kayak tadi. Nah, ibu-ibu yang 1.000, yang 2.000, yang 3.000 itu kalau dikumpulin ya 1.000 satu bulan 30.000. Udah berapa hebel tuh? 6 hebel. Yang 1 hebel aja dicatat, apalagi yang 6 hebel. Alhamdulillah. Cuman harus lillahi ta'ala. Di dalam surat Al-Insan disebutkan liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi untuk apa? Liwajhillahi, untuk mencari keriduan Allah. La nuridu minkum, dia tidak mengharapkan ya apa? Jajaan itu adalah balasan dari orang. Wala syukuro, dan ucapan terima kasih. Ikhlas saja begitu, udah mengalir dengan sendirinya. Jadi ibadah, menyampaikan sesuatu ke masjid dengan ikhlas ridho karena Allah Ta'ala. Liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukuro. Jadi tidak ingin dipuji orang, tidak ingin
ada orang supaya mengucapkan terima kasih. Ya, ini penting karena kalau ibadah tanpa didasari karena Allah, maka Allah alam ini bisa tertolak. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, ini supaya saya mengingatkan itu, yang kecil jangan kecil hati, yang besar juga tidak usah berbangga-bangga. Jadi sama-sama membangun masjid ini masjid kita, masjid bersama-sama, milik kita yang insya Allah nanti akan diwariskan kepada anak cucu kita. Kita berapa hari lagi sih umur kita? Udah di atas 60 ya, tinggal kebaikan-kebaikan. Afdhalus shadaqah shadaqatun fi syahri Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan, mari kita sedekah. Seabdal-abdalnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا